lingkaran, sebaiknya teman-teman pahami dulu pengertian atau definisi lingkaran. Nah, pengertian lingkaran seperti ini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan titik tertentu. Ya, titik tertentu ini, atau biasa kita sebut sebagai titik pusat. Berjarak sama. Yang disebut jarak, ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini, ini kumpulan titik-titik. Ya. Nah, jadi yang disebut lingkaran itu ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan lingkaran. Lingkaran itu tidak memiliki luas, ya, karena bagian ini bukan isinya. Bukan ini nih. Jadi kalau isi sebelah sini, ini bukan lingkaran, tapi ini area yang dibatasi oleh lingkaran. Sekali lagi, ini bukan lingkaran. Hati-hati, ini bukan lingkaran, tapi lingkaran adalah sebelah sini. Bagian pinggirannya, ini yang disebut dengan lingkaran. Adapun luas, luas itu luas yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari persamaan lingkaran. Kita mulai dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Saya nggak akan langsung ngasih rumus, kita cari sendiri ya, biar teman-teman lebih paham. Oke, ini diagram Kartesius, kita buat lingkarannya. Lingkaran yang berpusat di titik O. Ini titik O, 0,0. Misalnya ini lingkaran. Kita tarik garis jari-jari, ya. Misalkan ini suatu titik, kita sebut aja ini titik T, koordinatnya X, Y. Jadi di sini absisnya adalah X dan ordinatnya Y. Jarak dari O ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Oke, biar lebih jelas, ini absisnya kita tarik ke sini, berarti absisnya kan di sini X kan. Berarti ini X dan ordinatnya adalah Y. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian sini, ini kita jadikan segitiga. Berarti jarak dari O ke X, ini kan sama dengan X, ya enggak? Dari X ke sebelah sini, ini sama aja dengan dari O ke Y. Berarti ini jaraknya adalah Y. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa mencari panjang R, panjang hipotenusa. Jadi R itu gimana? Pakai Pitagoras, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau bisa kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Gampang ya? Oke, contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Ketika teman-teman mau mencari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yang perlu teman-teman cari terlebih dahulu itu cuma satu, yaitu R-nya, jari-jarinya, atau R kuadratnya boleh. Ya, nah di soal ini R-nya kan nggak ada, ini harus kita cari. Caranya teman-teman substitusi ini ke persamaan ini. Ya, ganti nanti X-nya dengan negatif 3, ganti Y-nya dengan 4. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti X-nya dengan negatif 3, jadi negatif 3 kuadrat ditambah Y-nya ganti dengan 4. 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan 9, tambah 4 dikuadratkan 16, sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16, 25. 25 sama dengan R kuadrat, atau R kuadrat sama dengan 25. Nah, ini nggak usah dicari R-nya ya. Nggak usah sampai R sama dengan 5. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah R kuadrat. Tapi kalau mau juga nggak masalah. Kita tahu jari-jarinya adalah 5. Jadi persamaan lingkarannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti aja dengan 25. R kuadrat kan 25 ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Selesai sampai sini. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Misal di titik P, A, B. Ilustrasinya, perhatikan ini diagram Kartesius. Kita misalkan suatu lingkaran di sini ya. Ini pusatnya di A, B, berarti absisnya itu A, ordinat pusatnya adalah B. Seperti biasa ini kita tarik garis jari-jari. Kemudian titik ini kita misalkan sebagai titik T, X, Y, berarti absisnya adalah X. Dan ordinatnya adalah Y. Oke, dari P ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, kita buat lagi segitiga seperti yang tadi, biar gampang kita pakai Pitagoras ya. Nah, teman-teman perhatikan, dari sini ke sini ini jaraknya berapa? Berarti sama aja dengan dari sini ke sini kan? Berarti X dikurangi A, ya enggak? Ya, ini adalah X dikurangi A. Nah, dari sini ke sini berapa? Berarti Y dikurangi B, ya. Saya tulis Y dikurangi B dari sini ke sini. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang R-nya menggunakan Pitagoras. R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Atau bisa kita tulis X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi titik pusatnya adalah A, B. Dan jari-jarinya adalah R. Sekarang kita bahas contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2, negatif 3 dan berjari-jari 4. Ini langsung aja kita substitusi ya.
Ini titik pusatnya 2, negatif 3, berarti ini 2 ini sebagai A-nya, negatif 3 ini sebagai B-nya, dan berjari-jari 4 ini R-nya teman-teman. Kita substitusi aja ke persamaan ini. Ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti A-nya dengan berapa? Dengan 2. Kita ganti B-nya dengan negatif 3, dan kita ganti R-nya dengan 4. Jadi kita peroleh X min 2 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan. Ya, jadi X min 2 kuadrat, Y dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif 3 berarti jadi tambah ya. Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan. Oh ya, 4 kuadratnya ini langsung aja kita ganti 16 aja. Oke? Dan ini adalah persamaan lingkaran tersebut. Gimana kalau mau teman-teman uraikan lagi? X min 2-nya dikuadratkan jadi X kuadrat min 4, X tambah 4, Y tambah 3-nya dikuadratkan lagi. Itu boleh. Dan nanti akan kita peroleh bentuk umumnya. Sementara kita sampai sini aja dulu ya. Nah, sekarang kita bahas bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Kalau yang berpusat di 0,0 itu tidak perlu kita apa-apain lagi, itu udah bentuk umumnya. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk ini ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A dikuadratkan jadi X kuadrat min 2AX tambah A kuadrat ya. Kemudian ditambah Y min B-nya kita kuadratkan, jadi Y kuadrat min 2B tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini posisinya kita ubah ya. Jadi X kuadrat dulu, kemudian tambah Y kuadrat, min 2AX, min 2BY, seperti itu. Kemudian tambah A kuadrat, tambah B kuadrat, min R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini penulisannya kita sederhanakan. Bagian sini, min 2A, min 2B, dan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Ini kita misalkan variabel lain, teman-teman. Karena ini suatu nilai kan. Ini kita ubah. Min 2A-nya kita misalkan sebagai A, min 2B-nya kita misalkan sebagai B, dan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat, ini kita misalkan sebagai C. Oke? A kapital, B kapital, C kapital. Jadi bentuk umum persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini jadi terlihat lebih sederhana. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Dengan A kapital itu nilainya negatif 2A, di mana A non kapital ini koordinat absis dari titik pusat ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari absis titik pusat, berarti A kapital ini, koefisien X ini, tinggal teman-teman bagi dengan negatif 2. Ya, sekali lagi, absis titik pusat itu A dibagi negatif 2. Kemudian B ini sama dengan negatif 2B ya. Berarti kalau teman-teman mau nyari koordinat titik pusat atau B kecilnya, itu B dibagi negatif 2. Kemudian dari sini kita peroleh C itu A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Kalau mau nyari R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C, atau R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C. Ini R-nya. Contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang udah ditulis dalam bentuk umum. Ya, kita akan mencari koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran ini. Caranya gampang. Nah, untuk nyari titik pusat, absis dan ordinat A dan B itu kan masing-masing koefisien X. Koefisien X itu A kita bagi dengan negatif 2, dan koefisien Y, B itu kita bagi dengan negatif 2. Jadi untuk nyari titik pusat, teman-teman bagi aja koefisien X yang sebelah sini, dan koefisien Y kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 kan 1. Kemudian 4 dibagi negatif 2, negatif 2. Jadi kita dapat ini koordinat titik pusatnya. Atau kita misalkan P. 1, negatif 2. Nah, sekarang kita mencari jari-jarinya. Kita pakai rumus ini, teman-teman. Ya, di mana A dan B ini koordinat titik pusat. Jadi ini 1 ini adalah A-nya, negatif 2 ini adalah B-nya. Jadi kalau teman-teman mau nyari R itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min C. A kuadrat tambah B kuadrat min C. C-nya yang mana? C itu yang sebelah sini. Negatif 20. Kita masukkan aja nilainya. A-nya tadi 1 ya, 1 dikuadratkan, tambah B-nya itu negatif 2, kita kuadratkan, dikurangi C. C-nya itu di sini negatif 20. 1 dikuadratkan kan 1, negatif 2 dikuadratkan 4, dikurangi negatif 20. Jadi tambah 20. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Nah, kita udah dapat pusatnya ini dan jari-jarinya ini. Jadi koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah 1, negatif 2, dan jari-jarinya adalah 5. Let's go.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.